Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Setilisma dengan NIM 11-2022-13972. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan seluruh fitur aplikasi yang telah saya buat menggunakan Laravel dan template admin LTE mulai dari tugas 1 sampai tugas 5. Serta di sini saya akan menjelaskan masing-masing komponen sesuai user story pasien dan dokter. Oke, yang pertama, pasien dapat melakukan registrasi melalui form yang tersedia. Kita coba untuk registrasi new membership. Oke. Sini misalkan saya isikan seperti ini. Lalu untuk alamatnya, nomor handphonenya. Oke. Kita isikan passwordnya di sini. Setelah berhasil register, itu akan langsung masuk ke menu dashboard pasien. Lalu kita cek untuk di bagian localhost-nya apakah masuk ke dalam database-nya. Nah, ini yang tadi saya inputkan, ini sudah masuk ke database-nya seperti itu. Lalu kita, karena ini tadi registrasinya sudah berhasil, kita coba kalau login pakai akun yang barusan kita buat tadi. Kalau dulu, nah kita coba login. Nah, ini sudah berhasil untuk loginnya. Gitu. Lalu di menu periksa, pasien bisa memilih dokter dan mengajukan pemeriksaan. Permintaan ini akan tersimpan ke tabel periksa dan bisa melihat di menu riwayat setelah diperiksa oleh dokter. Kita coba ke bagian periksa. Nah, ini ada pilih pasien. Karena kita login sebagai Isma, kita pilih. Lalu ini juga dokternya kita pilih. Oke, lalu kita simpan. Kita tunggu. Nah, data sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini menu riwayat periksa pasiennya seperti itu, sudah otomatis masuk. Lalu kita coba ke login dokter. Ini kita logout dulu karena sudah berhasil ya tadi. Coba kita login sebagai dokter. Kita isikan passwordnya juga sama email. Nah, ini otomatis masuk juga ke daftar pemeriksaan yang sudah kita tambahkan tadi pada bagian apa itu namanya, pasiennya gitu. Untuk periksanya ini otomatis juga masuk ke bagian user dokternya gitu. Oke, ini sudah berhasil ya untuk login itunya, login dokternya. Ini fitur memeriksa di halaman periksa pasien, dokter bisa melihat daftar pasien yang mendaftar, beserta catatan, memberikan diagnosis dan memilih obat yang diberikan. Semua ini tersimpan dalam tabel periksa dan detail periksa. Oke. Nih sudah ada ya ini. Lalu kita bisa menambahkan pemeriksaan juga. Nih, menambahkan catatan dan obat. Misalkan seperti ini. Oke, lalu kita tambahkan obat. Simpan. Nah, ini sudah masuk apa namanya, obatnya sama tanggal periksanya. Ini juga bisa diedit. Sini ngomong itu nah, ini juga bisa diperbarui setelah diedit itu maksudnya. Oke, lalu ini untuk yang bagian obat, ini juga kita bisa menambahkan obat. Ada CRUD obat.
Terus misalkan ini kita tambahkan nama obatnya. Oke, lalu kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya ke bagian CRUD nya. Tadi kan kita baru nambah, lalu kita coba buat edit. Kemasannya saya ganti ini, harganya ini saya ganti jadi 10.000. Nah ya, kita coba perbarui. Nah ini otomatis ke simpan 10.000 seperti itu. Lalu kalau untuk menghapus juga sudah bisa dihapus. Oke, nah sudah. Tampilan aplikasi sudah sesuai dengan menggunakan admin LTE, setbar, header, sama tampilan dashboard yang dirancang juga mengikuti contoh dari kakak-kakak yang mengajar. Menampilkan informasi jumlah pasien, obat, user baru, dan visitor itu sudah sesuai semua. Terus aplikasi ini juga menggunakan terjatuh. Aplikasi ini juga menggunakan middleware untuk membatasi akses berdasarkan role pengguna. Contohnya hanya user dan role dokter yang bisa mengakses halaman periksa dan obat. Ini diatur melalui middleware, role middleware dan file di bagian web di PHP. Untuk struktur MVC-nya, model digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dari tabel seperti user, obat, periksa, dan data periksa. Untuk controller, mengatur logika aplikasi, misalnya obat controller untuk pengelolaan data obat. View ditulis dalam file play.php ini untuk menampilkan data ke pengguna, sedangkan root-nya untuk menghubungkan URL ke controller dan hanya bisa diakses jika login serta memiliki role yang sesuai. Demikian penjelasan dari aplikasi yang sudah saya buat. Semua source code sudah saya upload di GitHub sesuai dengan pengarahan mulai dari tugas 1 sampai tugas 5, dan link-link sudah saya lampirkan juga terhadap aplikasi Pemkot LMS ya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya perbuatan. Mohon maaf tadi HP-nya jatuh, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.